Bagaimana bisa sekelas Menteri Agama itu membandingkan antara azan dengan gonggongan anjing, membandingkan yang suci, yang bagus dengan najis mughalladh? Padahal ngomong sopan itu kan skill dasar, ya. Sekelas pejabat itu harusnya sudah menguasai diksi, analogi, metafor yang bisa digunakan dengan baik, ya. Kalau seperti ini malah terbukti, ya, kesan kerukunan umat beragama yang terus dipanas-panasi, dipancing-pancing. Dan saya malah sepakat jadinya dengan pihak yang kontra soal pengaturan TOA ini, karena terbaca motifnya itu bukan lagi soal pengaturan semata, tapi terkesan kerukunan yang terus dipanas-panasi, dibuat gaduh. Dan pada akhirnya ya kita sedang berjalan dari satu kegaduhan ke kegaduhan yang lain. Capek serius. Berderet disajikan politainment, politik entertainment, kontroversi, pertunjukan-pertunjukan politik yang akrobatik, ya. Dan kita posisinya bukan lagi sebagai rakyat, tapi penonton gitu loh, yang akhirnya kebingungan. Jadi gini, semenjak masuknya zaman kemerdekaan, azan itu memang sudah menggunakan pengeras suara. Banyak perdebatan dari sejak itu sampai sekarang memang banyak. Tapi menganalogikan suara azan dengan suara anjing yang dikeluarkan dari mulut yang katanya memiliki jabatan tertinggi di Kementerian Agama, itu begitu memalukan sih. Seharusnya jadi pemimpin dari Kementerian Agama yang di Indonesia mostly bukan cuma satu agama, itu harusnya mengajarkan toleransi gitu. Orang-orang Islam di Indonesia sudah menggunakan pengeras suara untuk azan itu sudah dilakukan sejak tahun 1970, ralat kalau salah ya. Berarti otomatis itu sudah menjadi bagian dari budaya-budaya orang muslim gitu. Kalau kita harus menghargai terhadap budaya wayang, kenapa kita harus ngerecokin budaya orang lain gitu? Gini deh Pak Menteri logikanya ya. Hanya karena Pak Menteri menganalogikan suara azan dengan gonggongan anjing, bukan berarti Pak Menteri sudah mendengarkan suara-suara yang kontra terhadap pengeras suara untuk azan itu. Yang ada hanya bikin panas, hanya bikin gaduh, terus cuma cukup dengan klarifikasi aja. Pak, Bapak itu dari mulai Kemenag katanya milik NU, hadiah untuk NU kemarin, klarifikasi udah tuh dimaafin. Dan sekarang menganalogikan suara azan dengan gonggongan anjing, Pak. Emang Bapak nggak punya staf untuk menuliskan pidato atau statement Bapak sebelum Bapak sampaikan ke halayak gitu, Pak? Dan lagian seseorang dijadikan pemimpin atau dijadikan menteri itu diyakini bahwa dia mumpuni di bidang itu gitu. Kalau cuman buat kesalahan klarifikasi, selain Bapak juga bisa jadi Kemenag. Terus kalau gitu spesialis Bapak sebagai Kemenag apa dong? Gak mungkin dong masyarakat memanggil Bapak memiliki spesialis yang cuma bikin kontroversi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Di sini gue pengen speak up tentang masalah yang lagi viral, yang menyinggung lantunan azan yang dibanding-bandingkan dengan gonggongan anjing. Jujur, saya sebagai umat muslim, saya merasa tersinggung dan saya perlu speak up soal ini. Pertama, jangan pernah membanding-bandingkan lantunan azan dengan gonggongan anjing. Yang kedua, Bapak bilang 100 sampai 200 meter di Indonesia ini ada musola dan masjid. Itu udah pasti, Pak. Mau tahu Bapak jawabannya apa? Karena Indonesia ini mayoritas Islam, Pak. Terus bagaimana caranya ketika azan dikumandangkan tidak secara bersamaan, Pak? Sedangkan waktu azan itu sudah ditentukan, Pak. Jadi semua azan pasti dilantunkan secara bersama-sama. Saya memang tidak pintar dalam agama, Pak. Tapi paling enggak saya pernah menghabiskan masa kecil saya di madrasah, Pak. Sedikit banyak yang saya tahu. Pesan untuk Bapak, berhati-hati dalam bicara, Pak. Dan sekali lagi, Pak, mayoritas Indonesia ini adalah muslim. Siapa yang merasa terganggu atas lantunan azan? Mungkin itu hanya Bapak, bukan kami.